Selamat datang. Apa benar atas nama Mbak Nesilia? Iya Kak, saya benar sekali, saya Nesilia. Baik, di sini saya Dini Indriani, biasa dipanggil Dini. Jadi di sini saya sebagai konselor yang akan mendampingi kamu. Sebelumnya apa kabar nih hari ini? Apakah tadi ada kendala nih saat menuju ke sini? Alhamdulillah saya baik. Benar sekali Kak, kan tadi waktu kesini itu ada kecelakaan di jalan. Nggak tahu ya kecelakaannya, kayaknya serempetan antara motor deh. Soalnya waktu saya lewat, itu korbannya udah dibawa ambulan menuju rumah sakit. Berarti kamu tadi nggak lihat kan ya berarti kecelakaannya tadi? Enggak, kalau kronologinya saya nggak lihat. Cuma karena macet aja kecelakaan itu. Jadi untuk pasiennya tadi udah dibawa ke rumah sakit berarti ya? Iya, udah dibawa ke rumah sakit, dinaikin Namanya juga musibah ya, nggak ada yang tahu. Iya. Kita doain aja nih tadi yang kecelakaan semoga baik-baik aja ya. Amin. Kalau boleh tahu emang tadi kecelakaannya di mana tuh? Itu loh Kak, di Jalan Kemuning yang mau masuk gangnya itu. Nah di situ kan tuh tikungan ya. Iya. Nah kayaknya itu dua pemotor itu nggak tahu deh. Terus habis itu mungkin kecepatan tinggi atau gimana, kurang tahu juga sih kronologinya Kak. Cuma saya lewat tadi, korbannya udah dibawa ambulan. Baik, semoga baik-baik saja ya. Iya. Pantesan tadi kesininya agak telat nih. Iya, lewat berapa menit ya? 10 menit ya Ya, Kak? nggak apa-apa, tapi kita masih ketemu ya. Jadi, kira-kira apa sih alasan yang membuat kamu sehingga kamu tuh takut untuk berinteraksi dengan orang baru? Jadi tuh aku takut kayak misalkan mau ngomong gitu ya Kak, kayak takut salah ngomong, terus habis itu mereka ngejudge saya kayak kurang pede gitu Kak kalau misalkan mau ngajak ngobrol duluan tuh. Oh, berarti Mbak Nes ini kurang percaya diri nih kalau ketemu orang baru. Iya. Tadi kan Mbak Nes ini nggak percaya diri ya ketika ketemu orang baru. Terus apa yang Mbak pikirkan nih kalau misalnya Mbak tuh ada janjian nih, misalnya mau ketemu orang baru, apa mau biasanya kan kalau di kuliah itu ada kerja kelompok ya. Nah, Mbak Nes itu belum kenal. Apa nih yang Mbak pikirkan saat mau ketemu orang baru? Yang aku pikirkan tuh kayak bingung mau ngelakuin apa gitu. Misalkan kalau misalkan nggak diajak ngobrol duluan atau nggak diajak bicara duluan tuh aku bingung gitu loh Kak mau ngapain. Jadi kayak takut gitu, nggak percaya diri. Pokoknya kalau ketemu sama orang lain tuh overthinking duluan deh. Saya paham nih perasaan Mbak Nesil ya. Jadi mungkin Mbak tuh belum terbiasa aja sih menurut saya. Jadi Mbak tuh perlu lebih berbaur lagi sama orang-orang di sekitar dulu. Kira-kira untuk saat ini nih Mbak Nesil udah ada nggak sih teman ataupun teman dekat gitu di kelas? Kalau misalkan temen ya ada ya Kak, tapi kalau misalkan untuk temen dekat kayak yang sering ngobrol sama dia gitu, aku belum nemuin sih, karena dari aku sendiri tuh kayak aku ngerasa takut gitu mulai temenan. Padahal ya sebenarnya pengen, cuman dari akunya tuh kayak takut buat mulai duluan. Jadi kalau misalkan temen ya cuma sekedar temen biasa gitu. Itu kan tadi untuk pertemanan di kelas ya Mbak. Kira-kira kalau di luar kelas nih ada teman dekat nggak, misalnya dari teman organisasi ataupun lainnya, itu ada nggak? Ada sih kalau misalkan temen deket di yang bukan sekelas gitu ya. Tapi dia ini beda prodi sama aku. Jadi kalau misalkan mau bareng sama dia terus kan juga nggak mungkin ya, apalagi jadwal kuliahnya kan juga beda. Berarti Mbak Esi masih punya teman dekat kan ya? Iya, masih cuma beda prodi aja Kak. Tapi sebelumnya tadi seperti Mbak Esi katakan tadi, itu Mbak Esi tidak punya teman dekat di kelas. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya nih, biasanya kan kalau di perkuliahan itu ada tugas yang dimana untuk diwajibkan untuk berpasangan ataupun berkelompok. Itu kira-kira Mbak Esi gimana? Ya kalau aku sih nunggu diajak temen aja. Kayak misalkan ada kelompok yang belum atau kurang anggotanya, ya udah aku kayak ngikut aja gitu. Kalau misalkan diajak ya udah ngikut. Sebelumnya kalau misalnya dari kelas itu ada informasi kelas ataupun masih ada tugas yang kamu belum pahami, itu kamu bertanyanya dari siapa? Bertanya dengan siapa? Tadi kan seperti yang Mbak Nasi bilang, Mbak tuh nggak punya teman dekat kan? Iya. Kalau misalkan bertanya enggak sih ya Kak, paling saya nunggu informasi dari grup kelas gitu ya. Sebenarnya kalau teman dekat tuh emang belum punya ya Kak, tapi ada satu teman kelas
dia ini ya kayak yang ngajak ngobrol saya duluan gitu, kayak mulai interaksi sama saya duluan. Cuman saya tuh kayak masih tertutup gitu, belum berani yang ngobrol banyak gitu. Oh, berarti Mbak Nis ini udah punya temen yang pengen deketin Mbak dulu sebenarnya. Iya. Tapi dari dirinya Mbak Nis ini masih belum bisa terbuka. Terus apa sih emang yang membuat Mbak Nis ini belum berani gitu membuka untuk berbicara dengan orang lain dulu ataupun berinteraksi dengan orang yang baru? Mungkin karena dulu saya waktu SMA ya Kak, sedikit cerita juga. Jadi dulu waktu SMA itu saya punya teman kayak satu organisasi gitu ya. Nah ini tuh kayak dekat sama temen ini, cuman ada problem gitu, ada masalah dan saya minta tolong kan sama dia. Tapi ternyata dia ini malah mengkhianatin saya gitu, malah ikut kayak ngejelekin saya di belakang. Jadi mungkin karena hal itu juga sih Kak, membuat saya kayak takut buat kenalan sama orang baru, temenan sama orang baru gitu. Mungkin itu tadi Mbak alasan mengapa Mbak untuk saat ini tuh pas masuk kuliah ini tuh sulit berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan orang baru. Iya. Mungkin karena dampak dari masa lalu yang Mbak miliki di masa SMA itu. Berarti kan itu tadi Mbak udah punya pendekat pas waktu SMA. Berarti pas waktu SMA itu Mbak masih sulit berinteraksi dengan orang baru nggak? Atau masih terjadi tuh masih pas masuk dunia kampus? Justru itu Kak, karena masalah itu tadi yang bikin saya mulai takut di masa kuliah. Sebenarnya sebelumnya itu enggak ya Kak, kayak biasa aja gitu. Kalau misalkan ada yang ngajak kenalan juga saya welcome. Terus saya juga bisa ngajak bisa buka topik baru, kayak mulai topik duluan ke orang lain atau ke teman-teman baru saya. Karena masalah itu tadi yang bikin saya kayak takut gitu. Karena masalahnya kayak cukup besar gitu ya Kak, jadi kayak bikin saya terus isu, bikin saya agak sedikit trauma. Baik, saya paham akan Mbak yang Mbak rasakan itu tadi. Jadi itu tadi dampak dari masa lalu yang Mbak miliki. Iya. Kira-kira ada faktor lain nggak sih, alasan lain yang membuat Mbak itu pas masuk dunia kampus itu ternyata sulit berinteraksi dengan orang baru? Ada sih Kak, itu tadi kayak aku kurang percaya diri, terus habis itu takut mulai ajak ngobrol temen karena takut salah ngomong, bisa bikin mereka sakit hati atau malah justru kayak ngejudge saya gitu. Iya, selain dari dampak masa lalu yang Mbak miliki ataupun terus isu yang pernah Mbak rasakan di waktu SMA, itu ada hal lain atau faktor lain yang menyebabkan Mbak itu sulit berinteraksi dengan orang baru untuk saat ini? Ada Kak, itu tadi kayak terus isu karena masa lalu, terus habis itu aku juga kurang percaya diri dari karena hal itu tadi, kayak kurang percaya diri buat kenalan sama orang baru, ketemu sama orang baru gitu. Di kayak ketemu sama orang banyak tuh bikin aku gugup gitu loh Kak, takut. Terus selain itu juga kalau misalkan aku mau ngajak ngobrol duluan gitu, takut dikatain sok akrab, atau bahkan aku takut juga kayak salah bicara gitu. Kan dunia kampus itu luas gitu ya Kak, kayak kita nggak cuma ketemu sama teman sefakultas atau seprodi doang, paling sekelas, pasti kan ketemu juga banyak sama teman-teman yang lain gitu. Nah dari situ Kak, kayak aku bingung mulainya harus dari mana, harus kayak gimana sikapnya gitu. Baik, jadi untuk saat ini Mbak itu selain terus isu tadi berarti Mbak itu bingung karena mikirnya tuh dunia kampus itu lebih luas dibanding dunia pendidikan sebelumnya. Iya. Sebelumnya Mbak udah pernah belum sih nyoba cara ataupun langkah-langkah kecil agar Mbak itu mudah berinteraksi dengan orang baru ataupun orang lain untuk di dunia kampus saat ini? Belum sih Kak, belum ada. Belum. Berarti kalau belum pernah berarti untuk hal kecil saja dimulai dari teman kelas itu juga belum pernah Mbak lakukan? Belum, karena itu tadi saya kayak menutup diri dan takut gitu. Baik, mungkin Mbak Nesil bisa nih nyoba kayak kalau dimulai dari hal kecil dulu. Mbak Nesil nyoba dari teman kelas itu kalau ketemu gitu Mbak senyum, ataupun tegur sapa, ataupun Mbak Nesil bisa juga nih dengan sapaan-sapaan kecil seperti menyapa hai ataupun menanyakan kabar, kan karena sebelumnya Mbak itu udah tahu kalau itu teman kelas tapi Mbak belum terlalu dekat gitu. Iya. Baik Kak, nanti aku akan coba dari teman kelas buat mulai menyapa teman kelas gitu ya. Kalau misalkan aku udah mulai dekat sama teman kelas,
nanti aku akan coba teman luar kelas, habis itu teman fakultas, dan kalau misalkan aku udah mulai terlatih rasa percaya dirinya, mungkin bisa jadi aku akan ikut organisasi gitu ya Kak, buat nambah rasa percaya diri di dalam aku. Wah, itu langkah yang tepat Mbak, yang bisa Mbak Nesil coba dulu. Itu tadi dari hal kecil yang seperti Mbak bilang tadi. Itu juga Mbak bisa nih menanyakan kabar ataupun hal lainnya, kan karena dari kelas itu kan sudah termasuk Mbak tuh tahu kalau itu tuh teman kelas, tapi kan belum dekat aja ya. Iya. Jadi mungkin dari langkah kecil yang Mbak ambil ini, nanti teman-teman tuh mikir yang lainnya yang sebelumnya belum kenal, belum terlalu kenal dengan Mbak Nesil. Jadi dia tahu, oh ternyata Mbak Nesil ini asik juga loh kayaknya kalau diajak untuk berteman. Mungkin itu. Jadi mungkin itu langkah kecil yang bagus sih Mbak untuk Mbak ambil terlebih dahulu. Iya Kak. Jadi nanti perlu Mbak Nesil ingat, pasti nanti ada perasaan ataupun percakapan yang canggung nantinya yang akan Mbak temui. Tapi tidak apa-apa, itu merupakan proses dari belajar. Baik Kak, terima kasih ya Kak karena udah mau dengerin cerita dari aku. Baik, sama-sama sebelumnya. Kira-kira bagaimana nih, masih ada yang mau diceritakan di sesi konseling ini atau enggak? Alhamdulillah enggak sih, karena perasaan saya juga udah lega karena bisa cerita gitu. Baik, alhamdulillah. Sekarang sudah berkisar sekitar 45 menit sesuai waktu yang kita sepakati di awal tadi. Jadi kita sesi konseling kita cukupkan hari ini. Nanti jika misalnya nih Mbak Nesil masih mau ada yang mau dikonsultasikan atau masih ada hal yang dibingungkan, itu bisa hubungi saya untuk kita sepakati lagi di sesi konseling berikutnya. Baik, terima kasih ya Kak karena udah mau dengerin cerita aku. Nanti kalau misalkan aku ada perasaan lagi atau misalkan aku kayak udah berhasil nih buat mulai interaksi lagi sama teman-teman aku, nanti aku hubungin Kakak. Baik, terima kasih juga ya sudah mempercayakan sesi konseling di ini. Terima kasih ya Kak, saya izin pamit dulu. Ya, hati-hati di jalan ya. Terima kasih juga. Ya.